Haleluya, kita jumpa lagi dalam topik keluar dari penjara imajinasi pecundang bagian yang kedua. Nah, Filipi 4 ayat 8 itu menulis begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Anda masih ingat minggu yang lalu saya bicara tentang Amsal pasal 22 ayat 13. Orang malas berkata, ada singa di jalan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Saya tidak bisa mengejar mimpi saya. Saya tidak bisa kuliah. Tugas ini terlalu sulit bagi saya. Dan saya akan gagal jika saya mencobanya. Itu singa. Nah, cara berpikir seperti ini jelas bukan berasal dari Tuhan. Anda lebih dari seorang pemenang, camkan itu baik-baik. Engkau adalah anak Tuhan yang bahkan Tuhan kita itu sudah mengalahkan maut. Siapa yang dapat mengalahkan Dia membackup kita? Tidak ada satupun yang dapat mengintimidasi Tuhanmu. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk dibuatnya menjadi takut atau terintimidasi. Come on. Ayo, saya encourage saudara, ini tahun 2025, saatnya keluar dari berbagai macam kubu, alasan atau dalih. Dan jangan pernah menyerah sebelum Anda mencoba. Anda harus mencobanya. Si pemalas bilang ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Saudara, wow, itu si pemalas berkata begitu. Tapi Anda bukan pemalas. Sekali lagi saya ingatkan, Anda cuma tidak pede. Nah, engkau mungkin ingin berubah menjadi pengikut Yesus yang setia, hidup kudus, bertobat, diberkati. Namun suara kedaginganmu selalu meyakinkan Anda bahwa hal itu mustahil Anda lakukan. Nah, saya cuma mau bilang begini. Setan itu memang sangat ahli menciptakan imajinasi pecundang. Untuk apa? Untuk coba merasionalisasikan kegagalanmu. Maklum, kamu gagal. Nah, itu ahlinya setan itu menciptakan imajinasi seperti itu. Nah, saya mau ingatkan lagi, ini saatnya Anda harus pisahkan dirimu dari rasa takut, dari keraguan-raguan, dari semua imajinasi negatif yang tidak kudus, karena hal-hal tersebut akan membuat Anda tidak berani melangkah dengan iman. Sehingga kegagalanmu tidak akan pernah berubah. So, jangan biarkan imajinasi perasaan seperti mengalahkan Anda dan merampas warisan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda sebagai anaknya di tahun 2025, yaitu double grace. Berhentilah merasionalisasikan kegagalan dalam hidup Anda. Jika Anda ingin dibebaskan dari belenggu itu, gampang. Anda bisa mendapatkan secara gratis. Tuhan bisa mewujudkannya jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Anda cukup datang kepada Tuhan. Jika Anda ingin menikmati kemenangan, ingat baik, itu memang kemenangan itu memang sudah menjadi hak Anda. Itu warisan Anda yang Tuhan sudah siapkan, terutama di tahun 2025. Tapi Anda harus bertindak untuk keluar dari penjara, tidak pede dan sebagainya. Dan majulah, jemputlah, raihlah warisan Anda itu. Berdoalah agar hari ini singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus, membunuh singa-singa imajinasi negatif dalam pikiranmu. Dan membangkitkan imajinasi pengharapan dan kemenangan. Haleluya. Peganglah pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan gunakan itu untuk berjuang demi masa depan Anda dan demi meraih impian Anda. Lawanlah keyakinan-keyakinan negatif yang membatasi langkahmu. Taklukkan dia bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di sisimu. Berjuanglah untuk kebebasan Anda, karena Yesus telah menebus itu semua untuk Anda di Golgota. Haleluya. Saya mau doakan Anda hari ini supaya engkau makin mapan. Saya mau berdoa dan saya minta saudara pejamkan mata, angkat kedua tangan saudara, dan terimalah dengan penuh keyakinan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus,
Engkau itu adalah singa dari Yehuda yang tidak terkalahkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua singa-singa imajinasi yang masih membayangi anak-anakmu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka tidak pede untuk percaya dan melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aku minta Tuhan, biar singa dari Yehuda itu melumpuhkan semua singa-singa imajinasi negatif itu yang ada dalam pikiran mereka. Dan aku minta ya Roh Kudus, biarlah Engkau memberikan imajinasi, gambaran, pengharapan, dan kemenangan. Supaya mulai hari ini Tuhan, mereka punya keberanian percaya dan mereka akan melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Amin.